lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang novel pada bagian unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Ini saya memakai istilah prosa karena novel merupakan bagian dari prosa, yaitu karangan bebas atau karangan yang bersifat naratif. Unsurnya ada dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik ada tema, alur, setting, tokoh, penokohan, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Ini biasa disingkat dengan telur sekotak mana udangnya. Telur itu dari tema dan alur, sekotak itu setting, tokoh, dan watak, mana itu amanat, udangnya itu sudut pandang dan gaya bahasa. Untuk unsur ekstrinsik ada tiga, yaitu nilai-nilai kehidupan, latar belakang kehidupan pengarang, dan situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu dengan lebih detail. Apa itu tema? Tema adalah pokok pembicaraan yang mendasari cerita. Bisa juga didefinisikan sebagai permasalahan utama yang menjiwai seluruh cerita atau karangan. Lalu bagaimana cara menentukan tema? Tema bisa ditentukan dengan terlebih dahulu menentukan siapa tokoh utamanya, kemudian konflik apa yang dialami oleh tokoh utama tersebut. Contoh tema misalnya percintaan, kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama, dan lain sebagainya. Plot atau alur. Plot sering juga disebut sebagai jalan cerita atau rangkaian peristiwa yang sambung menyambung dalam sebuah cerita berdasarkan logika sebab akibat. Jenis-jenis alur ada tiga. Yang pertama ada alur maju atau alur lurus. Ini rangkaian peristiwa yang bergerak maju dari awal ke akhir atau urutan kronologis. Yang kedua ada alur mundur atau alur flashback. Ini rangkaian peristiwanya bergerak mundur dari akhir ke awal atau setback. Yang ketiga ada alur campuran atau alur maju mundur. Ini rangkaian peristiwanya bergerak secara acak. Berikut ini ada tahapan alur. Yang pertama ada pengenalan tokoh dan latar, kemunculan masalah atau konflik, konflik menegang, klimaks, konflik mereda, kemudian penyelesaian. Latar atau setting. Latar atau setting bisa diartikan sebagai pengaturan. Itu segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar atau setting dibedakan menjadi 5. Ada latar waktu, tempat, suasana, sosial, dan material. Untuk waktu, tempat, dan suasana ini sudah sering kita bahas ya. Ini waktu peristiwanya misalnya pagi hari, sore hari, siang hari. Tempatnya di pasar, di pameran, di kantor. Ini suasananya misalnya sedih, gembira, sunyi gitu ya. Di sini ada latar sosial, yaitu gambaran kehidupan masyarakat kurun waktu tertentu yang dilukiskan dalam cerita. Misalnya menceritakan ini latar sosialnya kehidupan nelayan di pedalaman yang serba terbatas atau hidup dalam kemiskinan. Kemudian ini material adalah gambaran benda-benda yang mendukung cerita. Ini misalnya ada satu novel yang menceritakan tentang kehidupan petani. Ada petani tradisional yang membajak sawah dengan menggunakan bajak sapi. Kemudian ada petani modern yang menggunakan traktor. Penggunaan bajak dan traktor ini yang menunjukkan perbedaan material kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau keberlakuan. Tokoh ini memiliki watak yang dilukiskan dalam berbagai cerita. Berdasarkan perannya ada tokoh utama, tokoh pembantu, dan tokoh figuran yang hanya sekedar muncul.
dan tidak berperan dalam keutuhan tema. Kemudian berdasarkan wataknya ada tokoh protagonis, tokoh yang baik, tokoh antagonis, tokoh yang jahat, dan tokoh tritagonis atau penengah. Penokohan atau watak, ini cara pengarang menyajikan gambaran watak tokohnya. Ada dua metode, yaitu metode analitik atau secara langsung dan metode dramatik atau secara tidak langsung. Untuk metode analitik ini, tokoh digambarkan secara langsung, tersurat, misalnya Budi anak yang rajin, Budi pemalas, Budi adalah anak yang sombong, Pak Budi adalah orang dermawan. Jadi langsung tersurat dalam teks. Kemudian kalau dalam metode dramatik ada beberapa teknik, bisa menggunakan pikiran tokoh, dialog atau ucapan tokoh, tingkah laku tokoh, lingkungan sekitar tokoh, reaksi atau tanggapan tokoh lain, dan yang terakhir adalah keadaan fisik tokoh. Selanjutnya ada amanat. Amanat adalah ajaran yang ingin disampaikan pengarang dalam cerita, novel, baik secara tersurat maupun tersirat. Ya, amanat bisa dituliskan dalam bentuk nasihat, anjuran, atau larangan untuk melakukan tindakan atau sesuatu. Misalnya ini ya, langsung jelas instruksinya, hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua. Janganlah kita senang berbohong. Jadi jelas ini, nasihat, anjuran, atau larangan. Pakai kata perintah di depannya. Selanjutnya ada sudut pandang atau point of view. Ini adalah posisi pengarang dalam cerita. Ada 3 posisi, yaitu orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama ini artinya pengarang terlibat dalam cerita. Orang pertama dibedakan menjadi 2, orang pertama pelaku utama dan orang pertama pelaku sampingan. Kalau orang pertama pelaku utama, tokoh aku menceritakan aku. Kalau orang pertama pelaku sampingan, tokoh aku menceritakan orang lain. Sudut pandang orang pertama ditandai dengan kata ganti aku. Selanjutnya ada sudut pandang orang kedua. Di sini penulis adalah narator yang sedang berbicara dengan kata ganti kamu dan menggambarkan apa yang dilakukan kamu atau kau atau Anda. Jelas ya, ini kata penandanya adalah kamu. Sudut pandang yang ketiga adalah sudut pandang orang ketiga. Ini dibagi menjadi 2, sudut pandang orang ketiga serba tahu, ini bisa dilihat dari fisik dan batin, dan sudut pandang orang ketiga terarah atau batin. Sudut pandang orang ketiga ditandai dengan nama tokoh, dia, ia, atau mereka. Gaya bahasa pengarang adalah cara pengarang mengungkapkan ceritanya melalui bahasa yang digunakan. Setiap pengarang memiliki gaya masing-masing. Misalnya ini Ahmad Tohari menggunakan kata-kata yang indah dalam mendeskripsikan latar ceritanya. Misalnya pohon berbaris rapi di tepi hutan. Kunto Wijaya banyak menggunakan idiom-idiom Jawa dalam ceritanya. Terakhir ada gaya bahasa yang ditandai dengan adanya majas, ungkapan, idiom, peribahasa, dan dialek. Yang ini sudah kita pelajari dalam aspek kebahasaan novel pada video sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah unsur ekstrinsik novel. Ini ada 3, yaitu latar belakang pengarang, yaitu semua hal yang terkait dengan pemahaman motivasi pengarang novel dalam membuat karyanya. Misalnya dilihat dari biografi penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra yang dipilih oleh sang penulis. Berikutnya ada latar belakang masyarakat, yaitu segala hal di mana masyarakat mempengaruhi alur cerita pada novel. Misalnya seperti ini ya, kondisi sedang pandemi COVID ini untuk anak-anak yang suka nulis bisa ya dituangkan dalam bentuk novel.
mulai Desember itu sudah muncul COVID sampai akhirnya ada PSBB berlangsung lama, mulai new normal, dan yang sekarang ini mulai adanya vaksin gitu ya, sedang promo gencar-gencarnya untuk semua orang mau divaksin. Bisa jadi satu cerita ini. Kemudian yang terakhir adalah nilai-nilai kehidupan yang terdapat pada novel. Misalnya nilai budaya, ini terkait dengan tradisi atau hal-hal yang dilakukan secara turun-temurun. Nilai moral, ini terkait dengan perilaku baik dan tidak baik. Nilai sosial, nilai kehidupan yang terkait dengan hubungan kemasyarakatan, tolong-menolong, toleransi, dan lain sebagainya. Nilai agama, ini terkait dengan diri kita dan Tuhan, kitab suci, tempat-tempat ibadah gitu. Ada juga nilai pendidikan yang terkait dengan sekolah. Demikian penjelasan tentang materi unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Semoga penjelasan ini bisa membantu dan kalian bisa siap mengerjakan latihan soal. Terima kasih.